Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya pikir habis. Masih ada ya? Alhamdulillah. Oh, banyak ya? Banyak ya? Oh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayatul ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, wa muslimin wal muslimat dimanapun berada, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Masail Jahiliyah, sebuah kitab yang membahas tentang karakteristik atau ciri khas masyarakat jahiliyah, masyarakat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah masyarakat yang sangat memusuhi dengan permusuhan yang sangat keras kepada nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kita baca, kita dengarkan, kita simak, kita pahami agar kita bisa menjauhkan diri darinya. Itu tujuan utamanya. Sebagaimana kata penyair Arab, "Arabtu syarra la li syarrin walakin li tawaqihi fa innahu man lam ya'rif syarra min al khairi waqa'a fi." Aku mempelajari perkara-perkara yang buruk dari sekian banyak perkara yang baik bukan karena aku ingin melakukannya, tapi ya agar aku bisa menjaga diriku darinya. Karena sungguh siapa yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, jazakallahu khairan, pasti dia akan terjatuh kepada perkara yang buruk itu. Makanya tujuan kita mempelajari karakteristik masyarakat jahiliyah agar kita bisa menjauhkan diri darinya. Baik, kita masuk permasalahan yang pertama yang kita bahas malam hari ini. Qira akhana Ahmad, tafadhal ma'juran mashkura. Wa barakallahu fiik. Berkata pengarang kitab Syarah Masail Jahiliyah, yakni Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Permasalahan yang ke-95. Ya. Celaan di antara mereka terhadap orang lain dengan sebab selain orang itu.
Semisal ucapan mereka kepada di antara mereka, apakah engkau mencelanya karena ibunya? Ya, ini ucapan Nabi ya dalam hadis. Seperti pada ucapan Nabi SAW, apakah engkau mencelanya karena ibunya? Sungguh pada dirimu terdapat karakteristik kejahiliaan. Ini masalah yang ke-95 tentang celaan mereka kepada seseorang gara-gara orang lain. Ya. Mencela orang karena orang lain, bukan karena yang dicela itu, tapi karena orang lain. Ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Syekh Fauzan radhiyallahu taala menjelaskan, hadza fi qissati Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Ini terkait dengan kisahnya atau penyebutan tentang peristiwa yang dialami oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Cerita tentang Abu Dzar. Oh, ketika ada salah seorang yang bercerita tentang salah seorang sahabat yang mulia yang juga termasuk generasi as-sabiqin al-awwalin, terdahulu dalam Islam ini. Faqala lahu, ia berkata kepada Abu Dzar, ya. Ya Ibn Sauda, wahai engkau anak wanita berkulit hitam. Lianna ummahu sauda, karena memang umminya, ibunya adalah wanita berkulit hitam. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Ayyartahu bi ummi?" Apakah engkau mengejeknya? Apakah engkau mengejeknya gara-gara ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguh pada dirimu, kamu di sini adalah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Pada dirimu ada karakter masyarakat jahiliyah. Ini dalil tentang permasalahan yang ke-95 ini, teman-teman, barakallahu fikum. Ya. Sebab Rasulullah SAW menyebutnya dalam hadis ini. Yang dilakukan oleh Abu Dzar itu adalah sifatnya masyarakat jahiliyah. Ya. Baik. Syekh Shalih Fauzan memberikan kesimpulan bahwa mencela seseorang ya pada perkara yang sebenarnya tidak ada pada diri yang dicela itu. Wa inna ma huwa fi ghairi, tetapi karena gara-gara ada orang lain yang terkait dengan orang yang dicela itu. Ya, atau karena rendahnya keturunannya. Ini merupakan di antara karakter masyarakat jahiliyah. Dan perhatikan hadis tadi, Syekh Shalih Fauzan memberikan faidah lain. Kata beliau, "Walaysa kullu man kanat fihi khaslatun min khisal jahiliyah yakunu kafiran." Sebuah faidah bahwa tidaklah selamanya bagi seseorang yang padanya ada karakter masyarakat jahiliyah, ya salah satu dari sekian banyak karakter masyarakat jahiliyah, maka dia dihukumi kafir. Tidak juga. Sekarang Abu Dzar kafir tidak? Ya jelas tidak lah ya. Tapi pada diri beliau Nabi katakan ada sifat apa? Masyarakat jahiliyah, sifat yang sangat buruk. Wajar tidak? Saya tanya, wajar tidak? Sangat wajar. Kenapa wajar? Manusiawi. Adanya kesalahan. Dan di antara keutamaan beliau sebagai sahabat Nabi, adanya teguran langsung. Itu kemuliaan. Ya, adanya pelurusan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjagaan dari Allah. Para sahabat itu ketika melakukan kesalahan, lurus langsung kembali kepada kemuliaan mereka. Jadi tidak ada satu sisi pun di sini untuk mengurangi derajat sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Tidak ada sama sekali. Ya, di sini adalah pelajaran untuk umat belakangan. Dengan cara inilah ya orang belakangan atau kita tahu ini tidak baik. Dengan cara ini. Seperti yang dialami oleh Nabi SAW tentang kelupaan beliau dalam salat. Apakah itu celaan bagi Rasulullah? Tidak. Itu di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat manusia tentang kelupaan dalam salat. Ya, dan seterusnya demikian para sahabat yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi tidak ada satu sisi pun untuk
mencela sahabat Nabi siapapun di antara mereka, termasuk sahabat yang mulia di sini Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Jadi kita kembali ke pembahasan. Nabi menyebutkan apa yang dilakukan oleh Abu Dzar itu adalah karakternya masyarakat jahiliyah. Ya, sifat masyarakat jahiliyah, yaitu mencela orang lain gara-gara sebab orang tuanya, secara khusus ibunya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini permasalahan pertama yang kita bahas, dan saya tambahkan sedikit, ya, dan saya singgung seingat saya di pertemuan yang telah lalu, ya, seperti sebagian masyarakat kita, ya, terhadap anak yang terlahir dari perzinahan, ya, yang kadang kena batunya nih, gara-gara perbuatan ibunya yang berzina. Ya, ibu yang melahirkannya. Yang lahir dari perbuatan zina adalah anak yang tidak berdosa sama sekali. Ya, tidak ada dia menanggung akibat dari perbuatan zina orang tuanya, enggak sama sekali. Ya, tidak ada perbedaan antara status antara anak hasil zina dengan anak yang dilahirkan dengan secara normal, pernikahan yang sah. Dalam Islam tidak ada perbedaan sama sekali. Perlakuannya sama. Ya, tidak boleh disudutkan, tidak boleh dikucilkan, apalagi dibunuh dengan digugurkan. Tidak boleh. Mereka sama haknya dengan anak-anak yang lain. Ya. Maka dosa di atas dosa bagi mereka yang menggugurkan anak-anak zina itu. Dosa di atas dosa. Dan dosanya bukan main, ya, besarnya. Allahul musta'an. Maka posisi anak hasil zina, ya, kadang kalimat anak zina ini kan sudah mengandung konotasi buruk, ya. Jadi kalau lebih tepat kita katakan anak hasil zina, gitu loh. Ada kata hasil. Anak hasil zina dalam Islam itu sama secara umum dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Sama. Dimuliakan, dihormati, memiliki hak yang sama. Hanya dari sudut pembahasan fikih terkait dengan nasabnya saja. Hukum. Kalau perlakuannya sama. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, anak hasil zina statusnya sama dengan umat Islam yang lainnya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, jangan pernah mengejek seseorang gara-gara kesalahan orang tuanya, apalagi ibunya. Ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Baik, kita lanjut. Poin selanjutnya, Iqra. Tahjurun. Baik, jazakallahu khairan. Tentang salah satu sifat lain masyarakat jahiliyah, yaitu berbangga-bangga dengan amal kebajikan yang telah mereka lakukan. Berkata penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, permasalahan yang ke-96. Mereka adalah orang-orang yang suka berbangga-bangga dengan walayatul bait. Walayah di sini penanggung jawab terkait dengan Baitullah, yakni Ka'bah. Mereka sangat membanggakan hal itu. Masyarakat jahiliyah, ingat ya, jangan lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan sejarah. Masyarakat jahiliyah itulah masyarakat yang juga menaikkan haji. Mereka memuliakan Ka'bah. Itu masyarakat jahiliyah. Ya, yang di sekitar Ka'bah itu. Sebelum Rasulullah SAW muncul ke permukaan. Mereka adalah orang-orang yang haji, tapi haji mereka kan salah tuh. Tapi haji. Mereka memuliakan Ka'bah. Mereka menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara mereka, sebagian besar mereka merasa, ya, mereka itu punya kehormatan. Ya, karena mereka memang secara turun-temurun tinggal di sekitar Ka'bah, maka mereka seakan-akan menjadi tuan rumah yang ngurusin Ka'bah. Dan Ka'bah itu adalah
tempat yang didatangi oleh banyak orang dari penjuru lainnya di luar Mekah. Jadi mereka merasa terhormat dengannya. Nah ini mereka berbangga-bangga dengannya. Fadahumullah, kata penulis, maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dengan firman-Nya, mustakbirin bih samiran tahjurun. Ya, Allah Jalla wa ala firman dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji, ya. Terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Baik, ini dalilnya ya, ayat di surat Al-Mu'minun 67. Sesuatu Allah menjelaskan karakter masyarakat jahiliyah yang ini. Ini suka berbangga-bangga dengan perbuatan baiknya mereka. Kedua, Allah min masail jahiliyah, termasuk karakteristik masyarakat jahiliyah, bahwa mereka adalah orang-orang yang suka membangga-banggakan diri sebagai penanggung jawab terkait dengan al-masyair. Masyair ini maksudnya adalah situs-situs haji. Ya, situs-situs haji itu maksudnya objek-objek yang padanya dalam rangkaian manasik haji, Ka'bah kah, Mina kah. Nah, itu masyair namanya, masyairul haram. Mereka lah penanggung jawab itu semua. Ya, mereka juga berbangga karena mereka merupakan orang-orang yang pengabdiannya kepada Ka'bah dan mengurus Ka'bah. Dan mereka juga berbangga sebagai penerima tamu, memberi makan mereka yang mengunjunginya, memberi minum bagi para orang-orang yang haji. Nah, ini kan semua perbuatan baik, betul tidak? Kebajikannya luar biasa ini, luar biasa kebaikan-kebaikan ini. Makanya teman-teman, barakallahu fikum, sampai sekarang loh, ya akhirnya diistilahkanlah Raja Arab itu dengan Khadimul Haramain. Apa arti khadim? Pelayan. Ya, dikatakan Khadimul Haramain. Rajanya Arab itu gelarnya adalah Khadimul Haramain. Pelayannya dua tanah haram. Ya, orang-orang begitu. Ya, mereka telah mendarah daging, merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab terkait dengan situs-situs penunaian haji atau umroh, terkait Masjidil Haram lah, Masjid Haramnya, Masjid Nabawinya. Jadi memang sampai sekarang ya sepanjang masa tidak ada selain orang asli yang ngurus, yang jadi pengurus, ya pengurus inti ya, tidak ada selain orang asli. Ya, kalau orang-orang pendatang kayak Pakistan, Bangladesh itu di sana jadi apa? Jadi tukang pel ya, bukan mengurus inti. Baik. Bahwa maka mereka yattakhiruna bihadzal amal, mereka berbangga-bangga dengan semua pekerjaan ini. Itulah yang Allah sebut mustakbiri nabi. Ya, mereka merasa bangga dengannya. Al-Mu'minun ayat ke-67. Syaikhul Fauzan Allah berkata, biwalayatil bait. Ya, mereka berbangga terhadap tanggung jawab sebagai pengurus Baitullah, bi khidmatil bait asy-syarif, sebagai pelayan di Baitullah yang mulia, wa bi khidmatil wafidina ilaihi, menjadi pelayan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Mereka bangga, merasa bangga atau berbangga-bangga bihada dengan itu semuanya ala ghairihim minal Arab. Nah, inilah yang tercela. Kebanggaan yang membuat mereka merasa hebat dibandingkan orang-orang selain bangsa Arab. Antum kalau ingin membedakan al-fakhru, mana yang tercela, mana yang terpuji, ini dia. Kata al-fakhru dalam bahasa Arab, bangga itu kadang pada konteks yang boleh terpuji dan kadang pada konteks yang tercela. Yang terpuji adalah ketika kata bangga itu adalah karena senang dan bersyukur kepada Allah. Ini bangga yang boleh. Bangga kita sebagai Islam. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah ini. Kalau bangga yang akhirnya merendahkan orang lain
dan menganggap dirinya pasti lebih baik dari orang lain, inilah al-fakhru al-mazmum. Inilah yang dialami atau yang ada pada diri masyarakat jahiliyah terkait hal ini. Bangga yang membuat mereka mengucilkan, merendahkan selain diri mereka. Ya, selain bangsa Arab. Inilah perilaku jahiliyah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Karena sesungguhnya sejatinya yang menjadi pelayan Baitullah itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak boleh ada kebanggaan terhadapnya. Kebanggaan yang seperti ini. Ya, berbangga-bangga terhadap ibadah yang telah dikerjakan. Ya. Karena dengannya ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh ada motivasi agar mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Akan tapi hendaknya ia memuji ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya membuat dia ya menjadi orang yang bisa melakukan pekerjaan tersebut tanpa harus sombong dan berbangga-bangga terhadapnya. Ya, berbangga yang seperti ini ya yang tercela. Baik. Wa hum badalan min ayyuminu bir rasul wa bil kitab. Ya. Mereka ya, yang seharusnya beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, mengikutinya, ya, namun mereka justru berbangga-bangga dengan apa yang telah mereka ada padanya, dengan status mereka menjadi pelayan Baitullah. Ya, bukan malah mengikuti Rasulullah, beriman kepada Allah ketika Rasulullah datang, ketika Rasulullah mendakwai mereka. Ya. Wayazununa, dan mereka menganggap bahwa status mereka itu sudah sangat cukup ya bagi mereka. Ya. Tidak perlu lagi mengikuti Al-Quran, tidak perlu lagi mengikuti Rasulullah SAW. Wa hadza wajhud lahum. Inilah yang membuat mereka tercela karenanya. Ya, karena mereka justru berpaling dari seharusnya mengikuti Al-Quran, ya, untuk menjadi pelayan Baitullah. Ya, dhannan minhum annaha takfihim, karena mereka beranggapan bahwa apa yang telah ada pada diri mereka tersebut sudah cukup. Inilah min umuril jahiliyah, kata Syekh Hafizahullah, ya, termasuk perilaku masyarakat jahiliyah. Wallahu jalla wa ala yaqul, Syekh berkata, dan Allah jalla wa ala berfirman, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji, ini teman-teman amalan soleh berupa memberi minum, ya, sebenarnya juga memberi makan, itu amalan kebajikan yang sudah turun-temurun ada dan menjadi ciri bangsa Arab dari dulu. Mereka itu luar biasa dalam masalah ini sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Dan mereka kalau terkait masalah ini sangat semangat sekali, nggak tanggung-tanggung mereka. Kalau antum pernah umroh ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu selalu ada ajang bagi-bagi, bagi teh kadang, bagi minum kadang, datang aja dia. Nah, itu orang asli biasanya, orang-orang asli sana. Ya, tiba-tiba aja lagi duduk ada yang nawarin teh dengan apa? Koci apa namanya? Gelas kecil itu, sloki, yang kecil itu. Dia doangin lagi. Masya Allah, semangat sekali mereka. Makanya ini termasuk amalan yang sangat besar sekali keutamaannya dalam Islam. Ya, hendaknya kita mengambil bagian, teman-teman, barakallahu fikum. Kalau antum memilih, ya, seandainya harus memilih, pilihlah amalan ini, memberi minum orang lain. Memberi minum orang lain. Ya, para ulama ahli tafsir, ya, di sebagian tempat, dan juga para ulama dalam menjelaskan hadis tentang pezina yang Allah ampuni gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Amalan itu membuat Allah mengampuni dia segala dosa-dosanya. Ya, di sebuah riwayat Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Maka kata para ulama, kalau memberi minum anjing saja keutamanya luar biasa seperti ini.
Maka bagaimana kalau memberi minum itu untuk seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin? Ya, Masya Allah nih fikih, jazakallah khairan nih. Bismillah. Ini minuman ini siapa yang buat ini? Ya, jadi ambil bagian. Ya, amalan berupa memberi minum, itu luar biasa keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita lanjutkan terjemah ayat. Apakah sama orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dengan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah, mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. At-Taubah ayat 19. Syekh Shalih Fauzan bertegas, kata beliau, benar. Memberi minum al-hajj, ya, memberi minum untuk jamaah haji dan menjadi pengurus Masjidil Haram itu merupakan amalan yang sangat saleh, yang sangat luar biasa, tetapi layak takhir insan bihada, tidak layak seseorang berbangga-bangga ya dengannya, lalu menganggap dia telah sangat cukup, ya, merasa sudah sangat cukup dengan amalan itu. Bal alaihi yazhab al-a'mal salihah al-ukhra, namun hendaknya dia terus menerus mengumpulkan amalan-amalan saleh yang lainnya, allati hiya ajal min siqayatil hajj wa amaratil masjidil haram, ya, yang ia merupakan lebih besar, ya, yang terbesarnya di antaranya adalah memberi minum jamaah haji dan menjadi pengurus Masjidil Haram. Wa hiya jihad fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, berhijrah, dan amalan-amalan yang luar biasa lainnya. Baik, ini teman-teman, barakallahu fikum. Ya, ini amalan yang sungguh sangat luar biasa. Ya, disebut dalam ayat, amalan yang luar biasa. Memberi minum jamaah haji, menjadi pengurus Masjidil Haram, masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, satu-satunya masjid yang dimuliakan oleh Allah itu Masjidil Haram, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Ini maka luar biasa tentunya. Kemudian disebut juga tadi jihad. Kalau terhadap amalan yang luar biasa ini nilainya dalam agama, nggak boleh berbangga-bangga, nggak boleh merasa cukup, nggak boleh merasa cukup dengannya. Sudah cukup. Apalagi kita yang amalannya nggak ada apa-apanya. Lalu kita merasa cukup dengannya, wallahi kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya. Amalan kita nggak ada apa-apanya. Maka jangan pernah merasa cukup dengan amalan kita. Jangan pernah ada rasa udah cukup nih, kayaknya saya udah banyak. Jangan pernah buang rasa itu. Buang sejauh-jauhnya. Ya, sudah merasa kontribusinya udah banyak nih, buang jauh-jauh. Ya, dibandingkan amalan yang Allah sebutkan di dalam ayat, nggak ada apa-apanya kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah kalian merasa kagum dengan seseorang hingga kalian telah tahu dan yakin bagaimana keadaan akhir hayatnya seseorang itu. Selain kita belum meninggal, hadirin, ya, maka tidak ada seorang pun di antara kita memastikan baik tidaknya dirinya, mau sebaik apapun, sebanyak apapun amalannya. Mau bangga-banggain apa? Ya. Hadirin, ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, Sa'id ibn Jabir pernah berkata, sesungguhnya seorang hamba melakukan perbuatan kebaikan, lalu perbuatan baik itu menyebabkan ia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada seorang yang melakukan perbuatan buruk, namun perbuatan buruknya menyebabkan dia masuk surga. Terbayang kan? Terbayang tidak? Terbayang tidak nih apa sebabnya? Ya, apa sebabnya? Dia yang berbuat kebajikan berbangga-bangga, ujub, ya, dengan perbuatan baiknya itu. Dia yang berbuat dosa menyesali dan bertaubat kepada Allah. Inilah ya yang dikatakan
perbuatan baik yang menyebabkan masuk neraka, perbuatan dosa yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Maka jauhi ikhwan, ya, dan banyak-banyaklah minta perlindungan kepada Allah ujub dengan amalan yang telah kita perbuat. Sebesar apapun itu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, salatun muhlikat. Ada 3 yang membinasakan, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. 3 hal yang membinasakan seorang. Yang pertama, tamak lagi kikir. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu tanpa mengenal batasan. Yang ketiga, ujub terhadap amalan diri. Merasa bangga. Ini membinasakan, kata Nabi SAW. Maka, ikhwan, saya nasihatkan dengan nasihat saya mulai untuk diri saya pribadi. Dan untuk semua teman-teman, ikhwan dan akhwat, jauhi merasa cukup dengan amalan. Kata Rasulullah selanjutnya, fal insan, maka seseorang itu la yaktasir ala amalin wa yadhunnu annahu yakfi. Jangan pernah merasa cukup dengan sebuah amalan, ya, apapun amalan itu. La siyama ila dhanna annahu yakfi. Aditiba'il Quran wa sunnah, apalagi membuat dia tidak lagi butuh Al-Quran dan sunnah. Seperti masyarakat jahiliyah tadi, nggak butuh lagi belajar. Ya, sudah selesai kitab tauhid. Udah khatam kitab tauhid. Nggak butuh lagi belajar. Jangan pernah merasa cukup. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita ini selagi masih roh di kandung badan, maka selama itu juga kita akan selalu diuji dan difitnah dengan berbagai macam banyak cobaan. Setiap saat kita butuh ilmu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, hajatun nas lil ilmi ahwat atau asyad min hajatihim ilal akli wa syurb. Butuhnya manusia terhadap ilmu agama itu lebih besar daripada butuhnya mereka terhadap makan dan minum. Makan dan minum kebutuhan mereka kadang dalam sehari 2 atau 3 kali mereka penuhi. Tapi untuk ilmu setiap tarikan hembusan nafas. Maka jangan pernah merasa cukup. Ya, jangan pernah merasa puas. Karena merasa puas itu akan membuat berhenti. Itu bahayanya. Rasulullah berkata, wal'an hunaka ma yadhunnuna, sekarang ada orang-orang yang menganggap, ya, mereka yang tinggal di kota Mekah atau Madinah cukup bagi mereka, tidak perlu lagi beramal. Sampai ada di antara mereka mengatakan, nah ini keterlaluan ini. An-na'im fihi yani al-haram khairun min al-qa'im fi ghairihi. Sampai-sampai ada di antara mereka dia mengatakan, orang yang tidur di sekitar tanah haram, Mekah atau Madinah, itu jauh lebih baik kedudukannya daripada orang yang sholat malam di luar kota Mekah. Hebat kan? Syaitan mengatakan, hadza ghurur minasyaitan. Ini tipu daya dari syaitan, ya. Saking berbangga-bangganya, ya, saking berbangga-bangganya dengan apa yang ada pada dirinya sudah. Maka teman-teman, barakallahu fikum, ya, ini permasalahan yang kedua, dan saya tutup dengan nasihat agar kita hendaknya senantiasa mewaspadai diri kita yang pertama, agar hendaknya selalu, ya, berusaha tidak tertipu dengan amalan yang telah kita kerjakan, telah kita perbuat. Miliki rasa selalu berkurang dalam amalan. Miliki rasa selalu belum ada apa-apa dalam beramal dan beribadah kepada Allah. Miliki rasa itu. Jangan miliki rasa cukup. Ya, jangan merasa sudah banyak salatnya. Ya, sudah salat rawatib, salat tahajud, salat duha. Ya, sudah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Jangan tertipu dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Ya, sudah merasa cukup dan merasa hebat dengan bacaan Al-Quran yang luar biasa, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ta'lim, mengajarkan herbal, misalnya. Dengan sekian banyak kontribusi di berbagai amal kebajikan, jangan pernah merasa cukup. Hendaknya kita berhati-hati.
Ya, dalam sebuah ayat Allah berfirman soal Kahfi, yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka menganggap diri mereka melakukan perkara kebajikan. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia berbuat perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Al-Kahfi 103-104. Orang-orang yang menyangka dirinya telah berbuat luar biasa, telah sangat berjasa, telah besar kontribusinya untuk dakwah misalnya, untuk amal kebajikan, ini tertipu. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah ujub yang akan membuat sia-sia amalan tersebut, merusak keikhlasan. Ya, amalannya akan tidak bernilai pahala sama sekali. Karena itulah sebagian ulama mengatakan rubba amalin saghirin tuqaddiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil gara-gara apa yang ada di dalam hati. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka inilah yang harus senantiasa kita miliki. Jangan sampai tertipu dengan banyaknya amalan, setinggi sebanyak apapun amalan kita. Ya, karena kita nggak tahu mana amalan yang telah kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Ini permasalahan juga yang harus kita selalu pikirkan. Yang telah kita amalkan kita nggak tahu diterima oleh Allah, betul tidak? Betul tidak? Kita kan nggak tahu. Karena nggak tahu lah harusnya memotivasi kita terus beramal. Merasa kurang terus. Sebanyak apapun amal kita nggak tahu dengan pasti Allah telah terima. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, al-ujub muhbitun bil a'mal as-salihah. Ujub adalah dosa yang akan menggugurkan amalan-amalan saleh. Baik, ini permasalahan yang kedua. Yang ketiga, Iqra akhana Ahmad. Barakallahu fiik. Permasalahan yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, tentang kebiasaan mereka yang bangga-bangga dengan nasab, ya, penyandaran diri kepada orang-orang ya terdahulu, tapi justru mereka menyelisihi pendahulu mereka tersebut. Berkata penulis rahimahullah, permasalahan yang ke-97, ya, merasa bangga dengan keadaan mereka sebagai keturunan para nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Inilah, ya, umat yang telah lalu, baginya apa yang telah diusahakannya. Al-Baqarah 134. Artinya apa? Ayat ini menjelaskan, ya, bantahan klaim orang-orang masyarakat jahiliyah. Klaimnya masyarakat jahiliyah itu adalah amalannya mereka itu berpengaruh atau bisa, ya, didongkrak oleh amal orang-orang terdahulu yang mulia-mulia itu. Maka ini turun menjelaskan, tidak ada gunanya. Orang terdahulu amalan mereka sudah amalan mereka, amalan kalian ya amalan kalian. Baik, sesuai dengan Allah Ta'ala menjelaskan, ya, di antara perilaku Bani Israel, annahum yaftakhiruna biqaulihim dzurriyyatul anbiya. Mereka adalah orang-orang yang suka berbangga-bangga sebagai keturunan para nabi. Bersama dengan itu, kata Allah, mereka tidak mengikuti para nabi, dan secara khusus para nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau dikatakan keturunan para nabi? Wa kana wajib alaihim ayattabi'uhu. Mestinya yang harus mereka lakukan adalah mengikuti beliau. Anna yaqulu, adapun hanya dan mengucapkan nahnu dzurriyyatul anbiya,
kami zuriyahnya para nabi. Zuriyah ini salah satu kosakata yang sering didengar di masa-masa belakangan ini ya. Zuriyah. Kami zuriyahnya para nabi. Ya. Wa tahu bihada, lalu mereka merasa cukup dengannya. Duna ayat tabi'uhum, tanpa mengikuti para nabi tersebut. Fahada, maka ini Allah telah bantah dengan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Ini umat terdahulu, apa yang telah mereka pekerjakan dan kalian apa yang kalian kerjakan. Enggak bisa kalian berbangga-bangga dengan apa yang telah mereka kerjakan terdahulu. Ya, amalan mereka, amalan kalian. Kalian saat kata Allah, maka seorang itu yu'tabar bi amalihu. Dia dengan amalannya yang diperhitungkan. La bi amali ghairi, bukan dengan amalan orang lain. Walau dia alaihi wassalatu wassalam hum afdalul khalq. Para nabi alaihi wassalatu wassalam makhluk yang sungguh sangat mulia dari kalangan manusia. Walakin hadza la yughni an dzurriyyatihim idza lam yattabi'uhum. Namun kemuliaan mereka tersebut tidaklah cukup ya untuk sehingga membuat keturunannya boleh-boleh saja tidak mengikuti mereka. Nggak bisa. Kemuliaan para nabi tidak bisa menambal ya untuk keturunan yang tidak mengikuti mereka. Wala fa'amalul anbiya ilahum, amalan para nabi ya itu amalan mereka. Wa antum lakum a'malukum, kalian ya amalan kalian. Wa kadzalika kullu ma yattakhir. Nah ini kata beliau Allah. Demikian juga bagi setiap yang berbangga-bangga dengan apa yang telah dikerjakan bapak nenek moyangnya. Bahwa nenek moyangnya adalah orang-orang yang soleh. Nenek moyangnya adalah para ulama. Lalu dengan hal itu dia merasa cukup untuk dirinya. Tidak perlu lagi beramal. Ya. Bagi dia yang mengaku mungkin saja ya keturunan para wali misalnya. Keturunan wali Songo misalnya. Ada nggak di sini? Ya. Mereka lihat Syaikhul Fauzan dengan tegas mengatakan kalladzina yantasibuna ila al-bait, mereka yang menyandarkan sebagai ahlul bait, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menganggap bahwa dengan hal itu ya sebagai keturunan Nabi itu udah cukup. Ya, enggak perlu lagi beramal saleh. Sama saja dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah ini. Sama dengan orang-orang Bani Israel terdahulu. Ini adalah karakter masyarakat jahiliyah. Sekarang tampak tidak di masyarakat? Sangat tampak. Ya, termasuk masalah yang lagi rame-rame di luar sana. Wa kadzalika alladziina yatawassaluna bi amalin nabi atau bijahin nabi. Demikian juga orang-orang yang bertawassul dengan amalannya nabi atau kehormatannya nabi atau dengan amalannya para wali, orang-orang saleh. Apa hubungannya mereka dengan amalan selain mereka? Tidak ada hubungan. Amalan yang mereka telah kerjakan itu untuk mereka. Amalanmu ya untuk amalanmu. Tidak bermanfaat untukmu. Amalan itu telah dikerjakan. Ya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti tidaklah bermanfaat orang lain bagi yang lainnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya. Bagi setiap jiwa apa yang telah dia kerjakan dan ya wa 'alaiha ma kasabat, dan dia akan mendapatkan apa yang telah dia kerjakan. Wala yanfa'uka yaumul qiyamah illa 'amaluk, maka tidak ada yang bermanfaat bagi dirimu kecuali apa yang telah engkau kerjakan. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang telah kamu kerjakan, dan kalian tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka lakukan. Al-Baqarah 134. Fahada fihi, maka di sini terdapat bantahan bagi orang-orang yang bertawasul kepada para wali, orang-orang saleh, atau dengan kehormatan atau kedudukan mereka, ya, atau mereka yang merasa cukup dengan menyandarkan diri sebagai keturunan orang-orang saleh atau para nabi atau karib kerabatnya mereka, ya, duna ya'malu li anfusihim, lalu mereka tidak lagi beramal untuk diri mereka sendiri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy. Ya, Rasulullah SAW ya berteriak di tengah masyarakat pada saat itu. Ya, iftarau anfusakum. Ya, belilah diri kalian, maksudnya beli dengan beramal saleh. Walau beri aku minallahi syai'an, aku tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah sedikit pun. Ya, aku nggak bisa apa-apa kelak di hadapan Allah bagi kalian. Lihat dia panggil, wahai Abbas, pamannya Rasulullah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah. Ya, la beri aku minallahi syai'an, aku nggak bisa apa-apa untuk kalian kelak di hadapan Allah. Ini paman bibinya beliau. Beliau panggil lagi putrinya beliau, ya Fatimah binta Muhammad, putrinya Muhammad. Salini min mali ma syi'ti, minta kepadaku dari harta yang aku miliki apapun yang kau mau. La ughniyanka min Allahi syai'a, tapi di hadapan Allah aku nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Masing-masing hendaknya beramal sudah untuk kelak menghadap Allah. Jangan kelak menghadap Allah dengan mengatakan aku Rasulullah, aku dirinya Rasulullah, aku dirinya Rasulullah, hanya keturunannya Nabi. Nggak ada gunanya sama sekali kalau di hadapan Allah itu semua. Nggak ada gunanya. Itu hadis ini menjelaskan keadaan itu. Di hadapan Allah kelak tidak ada Allah terima pengakuan. Mau pamannya Nabi kah, mau keturunannya Nabi kah, mau wali kah, nggak ada gunanya di hadapan Allah. Itu yang Nabi ingin jelaskan. Ya. Rasul yaqulu aqrabun nasi ilaihi, maka Rasulullah berkata kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau dengan kalimat la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak punya kemampuan apapun di hadapan Allah bagi kalian kelak. Fakunukum tantasibuna ila Rasul, maka kata Syekh Shalih Fauzan, kalian yang menisbahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengatakan sebagai karib kerabatnya Rasulullah SAW atau karib kerabatnya para wali, orang-orang saleh, lalu bertawasul dengan kehormatan dan kedudukan mereka, ini semua tidaklah bermanfaat kelak di hadapan Allah sedikit pun. Ya. Saya pernah ceramah di Jakarta Pusat itu, dengan tegas saya menerangkan hal ini. Ya. Lalu ada jadi jamaah, ya, yang itu followers orang-orang yang di Jakarta Timur itu bela-bela, ya. Ini keturunan Nabi, ya, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan, Pak, apakah surga hanya milik Rasulullah dan keturunannya? Dia harus jawab. Kalau jawabannya iya, berarti kita semua di sini tidak perlu lagi untuk apa kita sholat. Sekarang masuk akal tidak? Saya tanya antum semua, masuk akal tidak? Kalau surga itu hanya milik Nabi dan keturunannya, berarti kita semua nggak akan masuk surga. Ya betul? Betul konsekuensinya? Sekarang masuk akal tidak? Ya tidak masuk akal ya. Ya. Kalau seandainya betul-betul ya kemuliaan hanya untuk Nabi dan keluarganya, untuk apa Rasulullah berdakwah kepada semua penjuru dunia, penguasa-penguasa di luar bangsa Arab bahkan? Untuk apa Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka? Untuk apa Rasulullah mengharapkan mereka agar masuk Islam, agar mereka selamat dari neraka? Untuk apa? Baik, Syekh Fauzan Hafizahullah berkata, Yaumul qiyamah yaqulullah subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala firman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu kelak, ya, tidak ada yang bermanfaat bagi seorang jiwa sedikit pun, ya, kecuali dirinya sendiri. Wal amru yauma idzil lillah, keputusan pada hari itu hanyalah atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu ketika manusia lari
meninggalkan saudaranya, lari meninggalkan ibu dan bapaknya, lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Setiap orang di hari itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Abasa 34-37. Rasulullah SAW menutup kullu masghulun binafsih. Pada hari kiamat nanti masing-masing individu sibuk dengan dirinya masing-masing. Hatta inna Isa alaihi salatu wassalam yaqul, sampai-sampai Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam pun pada hari itu akan berkata, wahai Rabbku, la as'aluka Maryam allati waladatni, nafsi. Aku tidak meminta kepadamu dengan nama Maryam yang telah melahirkanku, diriku. Sampai segitunya. Baik, ini teman-teman, barakallahu fikum. Sedikit saya tambahkan sebuah pelajaran penting. Untuk antum jadikan pegangan. Antum harus punya pegangan terkait masalah mereka-mereka yang mengaku sebagai zurriyah Nabi. Di akhir pertemuan ini saya ingin menjelaskan tentang sebuah potongan ayat yang telah menjadi pegangan bagi mereka. Mereka di sini orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Lalu menjadikan potongan ini sebagai legalisir oleh sebagian pihak itu, ya, yang merusak umat untuk bebas-bebas saja berbuat dosa, ya, karena mengaku sebagai keturunan Nabi. Potongan ayat tersebut ada di surah Al-Ahzab ayat ke-33. Catat dengan baik, Al-Ahzab 33. Di sana Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira." Ini dalil yang sering didengung-dengungkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi di Indonesia ini. Antum harus tahu dan antum harus punya pegangan ilmiahnya, penjelasan para ulama terhadapnya. Allah firman yang artinya sesungguhnya Allah menginginkan, ya, menjauhkan, menghilangkan kotoran dari kalian, wahai ahlul bait, keluarganya Nabi, dan Allah menginginkan kalian agar kalian menjadi suci sesuci-sucinya. Wa yutahhirakum tathhira. Allah ingin menyucikan kalian sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Ayat ini menjadi pegangan mereka-mereka yang mengklaim sebagai zuriyah Nabi di zaman ini. Surat apa tadi Bang Udin? Ayat? Baik. Perhatikan dengan baik, cermati penjelasannya. Saya nggak panjang lebar, 2 penjelasan aja, 2 poin aja. Pertama, pada kalimat dalam ayat wa yutahhirukum dan menyucikan kalian. Ini arti wa yutahhirukum. Ternyata adalah kalimat yang juga Allah gunakan untuk kaum muslimin secara umum, bukan hanya untuk ahlul bait. Ini penjelasan pertama. Antum harus bisa membantah ini. Kata wa yutahhirukum dalam ayat tadi ternyata Allah juga gunakan untuk kaum muslimin secara umum. Ada di ayat surat Al-Maidah ayat ke-6. Al-Maidah ayat ke-6. Catat, ini untuk perbandingan. Di surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat ke-6. Allah juga menggunakan kata yutahhirukum. Ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu. Ya. Wala'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidaklah menginginkan kesusahan bagi kalian, tetapi Allah ingin agar kalian liyutahhirakum, agar kalian, Allah menginginkan agar menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya untuk kalian agar kalian bersyukur. Al-Maidah ayat berapa tadi? 6. Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat yutahhirakum sama pada ayat di surat Al-Ahzab tadi. Paham? Kalau di surah Al-Ahzab tadi betul untuk ahlul bait. Di ayat ini untuk kaum mukminin secara umum. Dan ternyata di ayat di surah Al-Maidah ini kalimat yutahhirukum artinya adalah Allah menginginkan kalian, menyucikan kalian dari kotoran najis, ya, dengan bersuci. Sebagaimana memang konteks ayat
menjelaskan tentang bersuci. Artinya, tidaklah selamanya kalimat yutahhirukum bih, menyucikan kalian, itu artinya menyucikan kalian dari dosa-dosa. Enggak seperti itu maknanya. Poin kedua. Apa penjelasan para ulama ahli tafsir? Apa pemahaman para ulama terhadap ayat tadi di soal azab yang telah dijadikan dalil oleh sebagian orang? Ya, sehingga menganggap dirinya suci, boleh-boleh aja berbuat dosa. Sebagian ulama ahli tafsir, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menjelaskan dengan riwayat sampai kepada Ikrimah dan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menjelaskan bahwa surat Al-Ahzab ayat 33 tadi ditujukan kepada nazalat fin nisa'in nabi, khasamat, turun kepada istri-istrinya Nabi secara khusus. Kata Ikrimah, masya'a bi ahli anha nazalat fi azwajin Nabi SAW. Ayat tadi turun untuk istrinya Nabi SAW dan juga nazalat fi baiti Aisyah, juga terkait untuk keluarga Aisyah, karena Aisyah pernah tertuduh kisah hadisul ifk, hadis tentang tertuduhnya Aisyah main serong dengan sahabat. Tahu hadisnya? Tahu hadisnya ya? Yang Rasulullah tertinggal dari rombongan. Kita nggak bahas itu. Maka Allah turunkan ayat untuk menjaga kehormatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kesucian dari perbuatan-perbuatan nista tersebut. Maka ayat ini turun untuk siapa? Untuk siapa? Aisyah dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ini diantara penafsiran para ulama, bukan untuk Ahlul Bait secara mutlak. Ya. Kemudian hadirin yang saya muliakan, yang pasti pemahaman para ulama dan juga pemahaman Rasulullah SAW yang Al-Quran kan turun kepada beliau. Bagaimana pemahaman Rasulullah terhadap ayat tadi? Sebentar lagi ya, dikit lagi habis ini penjelasannya. Sabar antum. Ya, ternyata Rasulullah tidaklah memahami ayat tadi di surah Al-Ahzab 33 tadi seperti di pemahaman orang belakangan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang turun Al-Quran kepada beliau. Kenapa? Ya, karena dalam hadis, di antara hadis tadi di poin sebelumnya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil dan menyeru keluarga beliau. Siapa yang dipanggil beliau? Abbas. Siapa lagi? Bibinya Sofia. Siapa lagi? Fatimah. Ini kan keluarga Nabi semua. Ya. Maka di sini terdapat isyarat pemahaman dari Nabi SAW terhadap ayat tadi dengan tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah menganggap keluarga beliau itu suci dari dosa. Sebab kalau Nabi SAW memahami ayat tadi secara mutlak suci dari dosa atau bebas dari dosa, untuk apa Nabi mengucapkan kalimat itu? Bisa dipahami? Untuk apa Nabi mengucapkan kalimat itu? Untuk apa Nabi suruh bertakwa kepada Allah? Kalau memang ayat ini dipahami secara mutlak, keturunan Nabi boleh saja berbuat dosa, sah-sah saja. Sekarang saya tanya dulu teman-teman nih, antum tahu nggak bahwa ada di antara mereka mengaku bahwa zuriat Nabi itu berbuat dosa itu tidak menggugurkan kemuliaan mereka? Pernah dengar nggak ini? Berarti antum nggak asing ya dengan hal ini. Itu klaimnya mereka. Ya. Jadi semua orang belakangan di masa kita ini, apalagi di Indonesia ini, nasihat untuk kita semua dan masyarakat seluruhnya yang mendengar ucapan ini. Kita katakan dengan tegas bahwa semua yang orang belakangan yang mengaku sebagai keturunan Nabi, lalu berbangga-bangga dengan status ini, bahkan merasa suci dengannya, lalu bebas berbuat dosa, berdasarkan ayat tadi di surah Al-Ahzab 33 tadi, adalah orang-orang yang sesat, merusak, menyimpang diri mereka dan terhadap umat Islam. Mereka benar-benar orang-orang yang tersesat dan menyimpang dan merusak. Ya. Seandainya mereka betul-betul keturunan Nabi, kita katakan dengan tegas,
adalah orang-orang yang rusak dan merusak. Apalagi kalau mereka ternyata bukan keturunan Nabi. Seandainya betul mereka keturunan Nabi yang mengklaim seperti itu, kita katakan dengan tegas, sesat dan menyesatkan. Apalagi kalau ternyata mereka bukan keturunan Nabi. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini nasihat untuk kita bersama dan untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah untuk menjauhi segala hal yang dimurkainya, dan termasuk masalah ini yang merupakan karakter masyarakat jahiliyah. Bangga dengan keturunan, status keturunan Nabi, tapi justru tidak mengikuti para Nabi. Ini adalah karakter masyarakat jahiliyah. Berhentilah dari karakter itu. Karena inilah karakter masyarakat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan manfaat, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah serta istiqomah kepada kita semuanya, dan semoga Allah muwaffaqkan kita semua kepada husnul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bertanya enggak? Enggak ada ya? Tidak ada? Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.